Halo Sobat Ruang Lampau. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi di gerbang waktu ini. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar, tonton dari kota atau asal mana nih kalian? Di sini adalah tempat kita membongkar setiap misteri dari masa lalu, belajar dari setiap lembar sejarah yang tertulis. Kalau kalian suka dengan perjalanan waktu seperti ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Ruang Lampau ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang berharga. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita buka tirai sejarah hari ini. Kabut pagi menari pelan di perbukitan Sumatera Selatan. Di antara rerimbunan pohon kopi dan semak belukar, berdiri batu-batu besar, diam, kokoh, namun seolah menyimpan pandangan. Ada yang berbentuk manusia dengan kepala bulat tanpa wajah, ada pula yang duduk bersila memeluk lutut, seperti sedang berdoa dalam kesunyian. Batu-batu itu bukan sekadar bongkahan alam. Mereka adalah penjaga masa lalu, saksi dari zaman yang telah tertelan ribuan tahun. Orang-orang setempat menyebutnya batu datuk atau batu nenek moyang. Mereka percaya, batu-batu itu bukan dibuat oleh manusia biasa. Itu jelmaan roh leluhur, kata seorang tetua desa di Lahat sambil menunjuk patung batu yang sebagian tertutup lumut. Namun, bagi para arkeolog, batu-batu itu adalah bukti bahwa jauh sebelum Sriwijaya dan Majapahit berdiri, Sumatera telah menjadi rumah bagi peradaban besar yang hidup dalam harmoni dengan alam dan roh. Tak banyak yang tahu bahwa di Sumatera, terutama di Lahat, Pagar Alam, Kerinci, dan Pasemah, tersebar ribuan peninggalan megalitik, sebagian di antaranya berusia lebih dari 2000 tahun. Mereka berdiri di lembah-lembah, di puncak bukit, bahkan di tepi sungai, seolah mengawasi pergerakan waktu. Setiap batu membawa bentuk dan pesan yang berbeda. Ada yang menggambarkan manusia menunggang kerbau, ada yang memeluk anaknya, ada pula yang terbaring seolah dalam tidur panjang. Siapa mereka? Mengapa mereka mendirikan batu sebesar itu di tempat terpencil seperti Pasemah? Dan, apa maknanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus membayangi para peneliti sejak zaman Belanda hingga kini. Beberapa menduga, batu-batu itu adalah monumen penghormatan leluhur, semacam jembatan spiritual antara dunia manusia dan roh. Ada pula yang percaya, itu adalah bagian dari sistem sosial yang kompleks, bukti bahwa masyarakat Sumatera kuno telah mengenal struktur budaya, kepercayaan, dan seni rupa yang maju. Namun di balik semua teori itu, satu hal tetap terasa. Setiap batu seakan berbisik, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang ingatan. Tentang masa ketika manusia hidup dengan alam, berbicara dengan langit, dan meninggalkan pesan lewat pahatan yang tak pernah benar-benar membisu. Tak banyak orang menyadari bahwa di tengah hutan tropis Sumatera, terkubur di bawah lapisan tanah dan akar pepohonan, tersembunyi sisa-sisa dari salah satu kebudayaan megalitik paling menarik di Asia Tenggara. Arkeolog menyebutnya, kebudayaan megalitik Pasemah, dinamai dari dataran tinggi Pasemah di Sumatera Selatan, yang sejak awal abad ke-20 telah memancing rasa kagum para peneliti dari Belanda hingga Jepang. Situs-situs ini ditemukan secara sporadis, di Lahat, Pagar Alam, hingga Danau Ranau. Di sana, para peneliti menemukan ratusan menhir, dolmen, sarkofagus, batu datar, dan arca batu dengan berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa berdiri tegak seperti penjaga masa, sementara yang lain rebah dalam kesunyian, separuhnya telah tertelan bumi. Salah satu arca paling terkenal adalah arca manusia berkuda di Pagar Alam, pahatan batu besar yang menggambarkan sosok manusia menunggang kuda sambil memegang tombak. Di sisi lain, ada pula arca ibu dan anak, penuh kelembutan namun diukir dengan kekuatan yang menggetarkan. Pahatan-pahatan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan artistik, tapi juga gambaran kehidupan sosial dan spiritual masyarakat masa itu. Arkeolog senior Indonesia, R.P. Soejono, pernah menulis bahwa peninggalan megalitik Sumatera adalah bukti nyata bahwa masyarakat prasejarah di Indonesia bukanlah manusia primitif yang hidup tanpa sistem. Mereka memiliki struktur sosial yang teratur, mengenal sistem upacara keagamaan, bahkan menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan dan stratifikasi sosial. Batu-batu besar itu bukan hanya karya seni, tapi juga simbol status, kekuasaan, dan spiritualitas. Beberapa situs ditemukan berdekatan dengan pemakaman kuno,
menandakan fungsi religius sebagai tempat pemujaan arwah leluhur. Dalam kebudayaan megalitik, roh nenek moyang dipercaya memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Mereka bukan sekadar sosok yang telah mati, melainkan penjaga, pelindung, dan penuntun. Pendirian batu-batu besar dipercaya sebagai rumah roh, tempat di mana arwah leluhur bisa berdiam dan terus berhubungan dengan keturunannya. Namun yang menarik, batu-batu megalit Sumatera tidak hanya mengandung makna spiritual, tapi juga fungsi sosial. Banyak relief menggambarkan manusia memikul beban, membawa hewan, atau mengangkat batu besar. Beberapa ahli menduga, gambar-gambar itu bukan sekadar dekorasi, melainkan cerita tentang kerja bersama, gotong royong, dan ritus kolektif. Dalam satu arca, misalnya, tampak manusia dan hewan berdampingan, sebuah simbol bahwa manusia hidup selaras dengan alam, tidak sebagai penguasa, tapi bagian dari kesatuan yang sama. Arkeolog Harry Truman Simanjuntak dalam salah satu penelitiannya di awal 2000-an menyebut bahwa jejak megalitik di Sumatera menunjukkan kemampuan organisasi tinggi. Tidak mungkin batu sebesar itu dipindahkan tanpa sistem sosial yang teratur. Ia juga menambahkan bahwa ukuran dan penyebaran situs-situs tersebut mengindikasikan hubungan antar kelompok yang kuat, mungkin bahkan semacam konfederasi budaya di masa prasejarah. Selain di Pasemah, temuan serupa juga ada di Jambi, Kerinci, dan Tanah Datar, menandakan penyebaran luas budaya megalitik di seluruh Sumatera bagian tengah. Bahkan, pola penyebarannya menunjukkan adanya rute migrasi kuno, di mana masyarakat bergerak mengikuti sungai dan dataran tinggi, meninggalkan batu-batu sakral di setiap tempat yang mereka singgahi. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar situs ini terkubur, tertimbun abu gunung dan tanah longsor, lalu dilupakan. Banyak patung rusak, ditumbangi akar, atau dijadikan batu alas rumah oleh penduduk setempat tanpa tahu maknanya. Sebagian kecil berhasil diselamatkan dan kini disimpan di Museum Balaputra Dewa dan Museum Nasional, tapi banyak lainnya masih tersembunyi, menunggu untuk ditemukan kembali. Menariknya, di beberapa desa di Pagar Alam, masih ada ritual penghormatan batu leluhur yang dilakukan secara turun-temurun. Setiap tahun, warga membersihkan batu, menyalakan dupa, dan berdoa di hadapannya. Mereka tidak tahu persis kapan ritual itu dimulai, hanya tahu bahwa begitulah yang dilakukan para datuk sejak dulu. Jejak budaya ribuan tahun yang masih hidup di tengah zaman modern. Dan di sanalah keajaiban itu terasa. Bahwa meski waktu telah menelan segalanya, roh peradaban megalitik Sumatera belum sepenuhnya padam. Ia masih bernafas dalam bisikan angin gunung, dalam doa yang dipanjatkan diam-diam, dan dalam batu-batu yang terus menatap langit. Seolah berkata, kami pernah ada di sini. Kami bukan legenda. Jika kita berdiri di antara batu-batu tua di Pasemah atau Pagar Alam, ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Udara terasa berat, tapi bukan karena dingin, seolah ada sesuatu yang hidup di antara diamnya batu. Setiap pahatan, setiap guratan, memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terlihat. Batu-batu ini bukan sekadar monumen, mereka adalah pesan dari masa lalu yang ditulis dalam bahasa simbol, bahasa yang perlahan mulai kita pahami kembali. Para arkeolog mencatat, pahatan megalitik di Sumatera tidak hanya menggambarkan manusia atau hewan, tetapi juga adegan ritual dan ekspresi spiritual. Ada batu yang memperlihatkan sosok manusia memeluk lutut, seakan sedang bermeditasi. Ada pula arca dengan tangan di dada, mungkin melambangkan doa atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi. Di beberapa lokasi, ditemukan figur dengan kepala besar dan mata menonjol, sebuah simbol yang mungkin melambangkan pandangan ilahi, kemampuan untuk melihat dunia roh. Di dunia megalitik, setiap bentuk memiliki makna. Menhir melambangkan kekokohan jiwa leluhur, tiang penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah. Dolmen, meja batu, adalah tempat sesaji, simbol pengorbanan dan penghormatan. Sarkofagus menandai perjalanan roh menuju dunia baru, sementara arca manusia adalah wujud fisik dari arwah yang dipuja. Semuanya terikat dalam sistem kepercayaan yang menempatkan leluhur bukan sebagai masa lalu, melainkan bagian abadi dari kehidupan. Kebudayaan megalitik, seperti yang dijelaskan oleh arkeolog Avon Heinegeldern, sering menampilkan kesatuan antara kehidupan, kematian, dan kesucian alam.
Artinya, batu bukan sekadar objek ibadah, melainkan perantara antara manusia dan semesta. Batu dipilih karena ketahanannya, ia tak membusuk, tak hilang dimakan waktu. Maka, melalui batu, manusia prasejarah mencoba mengikat keabadian. Beberapa relief di Pasemah memperlihatkan adegan unik, manusia menunggang kerbau, memegang senjata, atau menggendong anak. Simbol-simbol ini berbicara tentang kehidupan, kekuatan, dan keberlanjutan. Sang penunggang mungkin melambangkan pemimpin suku, penjaga atau pahlawan spiritual yang melintasi dunia manusia dan dunia roh. Sedangkan figur ibu dan anak menggambarkan konsep kesuburan dan regenerasi, cerminan penghormatan terhadap prinsip feminin sebagai sumber kehidupan. Dalam konteks spiritualitas Nusantara, konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa alam semesta terdiri dari dua kekuatan, Purwa dan Madya, atau roh leluhur dan dunia hidup. Mereka saling membutuhkan, saling menghidupi. Oleh karena itu, mendirikan batu bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan tindakan menjaga keseimbangan antara dunia roh dan manusia. Menariknya, dalam beberapa penelitian mutakhir, ditemukan bahwa orientasi batu-batu megalitik di Sumatera seringkali mengarah ke gunung, matahari terbit, atau sungai besar. Ini bukan kebetulan. Gunung dianggap sebagai tempat para dewa bersemayam, sungai sebagai sumber kehidupan, dan matahari sebagai lambang kelahiran kembali. Artinya, setiap batu tidak hanya memiliki bentuk, tetapi juga arah spiritual, menunjukkan pemahaman kosmologis yang mendalam dari masyarakat masa itu. Sebuah legenda dari pagar alam menceritakan tentang seorang datuk batu, sosok sakti yang konon berubah menjadi batu karena melanggar janji pada para roh. Namun, sebagian warga percaya bahwa datuk batu bukan dikutuk, melainkan memilih menjadi batu agar bisa menjaga keturunannya selamanya. Legenda ini, meskipun terdengar mistik, mengandung filosofi yang dalam. Bahwa batu adalah bentuk tertinggi dari kesetiaan dan pengorbanan. Dalam setiap pahatan yang terukir kasar tapi penuh makna, ada refleksi tentang hubungan manusia dengan kehidupan dan kematian. Bagi masyarakat megalitik, kematian bukan akhir, ia hanyalah pintu ke babak baru. Batu menjadi simbol transisi, tempat di mana roh menyeberang menuju keabadian. Dan disitulah misteri itu terasa paling kuat, bahwa bahkan dalam kematian, manusia masih ingin berbicara, lewat bentuk, guratan, dan simbol. Mungkin kita tak lagi memahami sepenuhnya pesan mereka. Namun, ketika kita menyentuh permukaan batu yang dingin itu, kita seperti menyentuh denyut waktu. Mereka yang hidup ribuan tahun lalu mungkin telah lenyap, tapi melalui pahatan itu, mereka masih bicara. Tentang doa, tentang cinta, dan tentang ketakutan manusia akan dilupakan. Di antara hutan dan kabut Sumatera, batu-batu itu terus berdiri. Diam, tapi berisi gema ribuan tahun sejarah. Mereka bukan sekadar peninggalan arkeologis, melainkan cermin jiwa leluhur. Yang sampai hari ini, masih menatap kita, dan menunggu untuk dipahami kembali. Dalam keheningan dataran tinggi Pasemah, batu-batu megalitik berdiri tegak, seolah menantang waktu. Namun di balik diamnya mereka, ada satu pertanyaan yang sejak lama menggoda para peneliti. Apakah peradaban megalitik di Sumatera berdiri sendiri, ataukah ia bagian dari jaringan besar kebudayaan dunia kuno? Di berbagai penjuru bumi, dari Stonehenge di Inggris, Karnak di Prancis, hingga Pulau Paskah di Pasifik, manusia purba meninggalkan jejak serupa, batu-batu raksasa yang dipahat, ditata, dan diarahkan dengan makna tertentu. Menariknya, beberapa di antaranya memiliki kesamaan mencolok dengan peninggalan Sumatera. Sama-sama memuja leluhur, sama-sama menandai arah matahari, dan sama-sama menggunakan batu sebagai simbol keabadian. Arkeolog Austria, A. von Heinegelden, pada awal abad ke-20 pernah berpendapat bahwa kebudayaan megalitik di Asia Tenggara adalah bagian dari gelombang budaya besar yang menyebar dari barat ke timur, kemungkinan berasal dari India atau Timur Tengah. Namun teori itu mulai dipertanyakan seiring munculnya bukti baru. Bahwa situs megalitik di Indonesia, termasuk Sumatera dan Sulawesi, bisa jadi lebih tua dari situs-situs di luar negeri yang selama ini dianggap pusat peradaban. Beberapa peneliti modern, seperti Dr. Dani Hilman Natawijaja dari LIPI, kini BRIN, yang meneliti situs Gunung Padang di Jawa Barat,
berpendapat bahwa kemungkinan besar Nusantara sudah dihuni oleh masyarakat berbudaya tinggi jauh sebelum catatan sejarah resmi dimulai. Menurutnya, Nusantara tidak bisa lagi dianggap sebagai penerima budaya, melainkan mungkin sebagai salah satu sumbernya. Lalu bagaimana dengan Sumatera? Di berbagai situs megalitik Sumatera, pola penataan batu menunjukkan orientasi astronomis, arah tertentu ke matahari terbit atau puncak gunung yang dianggap suci. Hal ini serupa dengan pola di Polinesia, India Selatan, hingga beberapa bagian Afrika Timur. Apakah ini kebetulan, ataukah bukti adanya jaringan spiritual global yang telah ada sejak ribuan tahun lalu? Beberapa peneliti bahkan berani berspekulasi lebih jauh. Mereka berpendapat bahwa pada masa prasejarah, Nusantara adalah bagian dari daratan luas yang disebut Sundaland, wilayah besar yang kini tenggelam di bawah perairan Asia Tenggara akibat naiknya permukaan laut sekitar 12.000 tahun lalu. Menurut hipotesis ini, masyarakat yang hidup di wilayah itu telah memiliki sistem kepercayaan dan teknologi batu yang berkembang, dan ketika bencana besar terjadi, mereka berpencar ke berbagai arah, membawa serta tradisi batu megalitik. Jika benar demikian, maka Sumatera bukan pinggiran sejarah, tetapi salah satu pusatnya. Dalam catatan kuno India, bahkan disebut nama-nama wilayah misterius di selatan yang disebut Suvarnadvipa, Pulau Emas, yang dipercaya merujuk pada Sumatera. Sejarawan India kuno menganggap wilayah ini kaya bukan hanya akan logam, tapi juga pengetahuan spiritual. Tak heran, dalam naskah-naskah kuno, disebutkan bahwa para resi dan pelaut dari barat datang ke Suvarnadvipa untuk belajar, bukan sekadar berdagang. Kutipan dari peneliti budaya Asia Tenggara, Dr. Wilhelm Solheim II, juga memperkuat pandangan ini. Asia Tenggara bukan penerima pasif peradaban dunia, melainkan jantung dari jejaring budaya kuno yang menyebar melalui laut. Dengan kata lain, mungkin peradaban batu di Sumatera adalah buah dari kebudayaan maritim yang luas, yang menjadikan lautan bukan penghalang, melainkan jalan penghubung antar bangsa kuno. Perahu-perahu kecil, dengan layar sederhana, bisa jadi telah membawa ide, kepercayaan, dan simbol spiritual dari satu pulau ke pulau lain, membangun peradaban batu yang tersebar dari Indonesia hingga Polinesia. Namun sayangnya, teori-teori ini masih sering dipandang dengan skeptis. Kurangnya penelitian mendalam dan minimnya publikasi membuat kisah batu-batu Sumatera seolah terpinggirkan. Padahal, jika semua situs ini diteliti secara sistematis dengan teknologi modern, carbon dating, pengukuran geofisika, dan pemetaan 3D, bukan tak mungkin kita akan menemukan bahwa peradaban kuno Nusantara telah berdiri berdampingan dengan peradaban besar dunia lain. Dan mungkin, batu-batu di Sumatera itu adalah bagian dari puzzle besar tentang masa lalu manusia. Potongan sejarah yang hilang, namun terus menunggu untuk disatukan kembali. Sebuah pesan kuno dari leluhur yang masih bergema melalui batu-batu yang membisu. Bahwa dunia ini dulu pernah lebih terhubung daripada yang kita bayangkan. Angin sore menyapu lembah Pasemah, membawa debu, aroma tanah basah, dan suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Di antara semak dan ilalang tinggi, batu-batu kuno itu masih berdiri, sebagian condong, sebagian patah, sebagian lagi tertimbun separuh di tanah. Tak ada lagi upacara di sekelilingnya, tak ada dupa yang dibakar, tak ada doa yang dipanjatkan. Hanya keheningan. Dulu, mungkin tempat ini adalah pusat kehidupan, tempat orang-orang berkumpul untuk memuja leluhur, merayakan panen, atau menatap langit mencari pertanda musim. Namun kini, jejak langkah mereka telah hilang. Yang tersisa hanyalah batu-batu bisu dan segelintir ingatan yang pudar dari generasi ke generasi. Di banyak desa di Sumatera Selatan dan Jambi, masyarakat masih mengenal nama-nama batu itu, batu raja, batu lesung, batu datuk, batu kambing. Namun maknanya telah berubah. Sebagian dianggap keramat, sebagian dianggap tempat tinggal makhluk halus, sebagian bahkan dijadikan bahan bangunan oleh orang-orang yang tak tahu nilainya. Ada kisah tentang seorang warga yang memecahkan batu besar di kebunnya karena dianggap menghalangi jalan traktor. Baru setelah itu, ia mendengar kabar anaknya jatuh sakit. Cerita semacam itu, entah benar entah tidak, menyebar seperti kabut yang menutupi logika. Tapi satu hal jelas. Perlahan, rasa hormat terhadap warisan leluhur mulai memudar. Bagi sebagian besar masyarakat modern, batu-batu itu hanyalah artefak,
benda mati yang tak memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini. Padahal, di balik setiap pahatan dan bentuk simbolik, tersembunyi filsafat kehidupan kuno, tentang keseimbangan, tentang hubungan manusia dengan alam dan roh, tentang keberlanjutan yang tak tergantung pada kekuasaan. Ketika nilai-nilai itu hilang, kita bukan hanya kehilangan peninggalan fisik, tapi juga jiwa peradaban yang membentuk identitas bangsa. Sejarawan lokal, Drs. Bambang Budi Utomo, pernah menulis dalam catatan penelitiannya tahun 1980-an. Batu-batu megalitik di Sumatera bukan sekadar benda arkeologis, melainkan teks kebudayaan yang masih menunggu untuk dibaca kembali. Sayangnya, teks itu kini nyaris tak terbaca. Sebagian situs sudah rusak karena alih fungsi lahan, sebagian tenggelam dalam rawa, sebagian lagi dicuri dan dijual ke luar negeri. Dan ironisnya, hanya segelintir generasi muda yang tahu bahwa di tanah mereka sendiri, pernah berdiri salah satu kebudayaan megalitik terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah daerah memang sempat mencoba mengangkatnya lewat wisata budaya, tetapi promosi tak sebanding dengan langkah nyata pelestarian. Situs-situs megah seperti Tegurwangi, Tinggi Hari, dan Gunung Megang hanya dikunjungi sesekali, lebih sering oleh peneliti asing daripada warga lokal. Tak ada pusat informasi yang layak, tak ada papan narasi sejarah, bahkan jalan menuju situs pun banyak yang rusak. Batu-batu itu dibiarkan berdiri dalam kesunyian, menatap dunia yang semakin lupa pada mereka. Namun, dalam keheningan itulah ada sesuatu yang ganjil, seolah batu-batu itu masih hidup. Mereka tetap berdiri, meski tanpa penjaga, tanpa doa, tanpa pengakuan. Mereka menjadi simbol keteguhan memori leluhur yang enggan musnah. Setiap lumut yang tumbuh di permukaannya adalah saksi waktu, setiap retakan adalah catatan perlawanan terhadap pelupaan. Barangkali, melupakan batu-batu ini sama saja dengan melupakan asal-usul kita sendiri. Karena sejarah bukan hanya catatan di buku, tapi juga napas yang membentuk siapa kita sekarang. Ketika peradaban modern membanggakan gedung tinggi dan teknologi, kita justru semakin jauh dari kebijaksanaan masa lalu, dari tangan-tangan manusia kuno yang, dengan alat sederhana, mampu membangun sesuatu yang bertahan ribuan tahun. Mungkin, suatu hari nanti, generasi baru akan datang ke sini, bukan untuk bersuah foto, tapi untuk mendengarkan. Mereka akan menyentuh permukaan batu yang dingin, merasakan denyut waktu di dalamnya, dan menyadari bahwa masa lalu tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali, di balik batu-batu yang setia menjaga rahasianya. Selama berabad-abad, sejarah Nusantara ditulis dari sudut pandang luar, tentang kerajaan besar, penjajahan, dan modernisasi. Namun di balik itu semua, tersembunyi lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang tidak tercatat dalam buku, tapi terukir dalam batu, tanah, dan ingatan kolektif. Itulah warisan megalitik Sumatera, sebuah pesan kuno tentang hubungan manusia, alam, dan semesta. Kini, di tengah derasnya arus globalisasi dan kehilangan jati diri budaya, kesadaran baru mulai tumbuh. Bukan hanya di kalangan sejarawan atau arkeolog, tetapi juga di hati anak-anak muda yang mulai bertanya. Benarkah kita hanya pewaris, atau sebenarnya kita adalah keturunan para pencipta peradaban? Pertanyaan itu kini menjadi bahan renungan yang menggugah banyak orang. Situs-situs megalitik seperti di Lahat, Pagar Alam, dan Kerinci mulai kembali menarik perhatian, bukan lagi sekadar objek foto, melainkan sumber kebanggaan identitas. Beberapa komunitas budaya mulai mengadakan ritual penghormatan, festival lokal, dan kegiatan penelitian independen. Mereka berusaha membaca ulang simbol-simbol yang terpahat di batu, manusia yang menunggang kerbau, figur perempuan yang memeluk anaknya, atau bentuk spiral yang mengarah ke langit. Semua itu mungkin adalah metafora kuno tentang kehidupan, kelahiran, dan keseimbangan kosmos. Kesadaran ini bukan romantisme masa lalu, melainkan gerakan spiritual dan intelektual baru. Gerakan untuk memahami bahwa kebudayaan Nusantara tidak lahir dalam kekosongan, melainkan dari fondasi panjang peradaban yang telah lama berdiri sebelum catatan sejarah resmi dibuat. Seperti yang pernah dikatakan antropolog Profesor R.P. Soejono. Kebudayaan megalitik Nusantara adalah cermin dari jiwa manusia Indonesia purba, pencipta, pemuja, dan penjaga kehidupan. Pandangan itu kini menemukan gaungnya kembali.
Lembaga-lembaga penelitian mulai mengirim tim ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan pemetaan ulang situs-situs kuno. Universitas menggandeng komunitas adat, dan beberapa dokumenter mulai menyoroti Sumatera sebagai tanah para leluhur. Di media sosial, gelombang minat terhadap sejarah kuno Nusantara kian besar, membentuk generasi baru pencinta sejarah yang haus akan kebenaran. Namun kebangkitan kesadaran ini bukan tanpa tantangan. Modernisasi yang cepat masih mengancam kelestarian situs-situs purba. Batu-batu yang telah bertahan ribuan tahun kini menghadapi ancaman yang lebih mematikan, kelalaian manusia sendiri. Jika dulu mereka selamat dari waktu dan alam, kini mereka diuji oleh ketidakpedulian. Disinilah pentingnya peran kita. Karena pelestarian bukan hanya soal menjaga benda, tapi juga menjaga makna. Ketika kita menyentuh batu-batu itu, kita sedang menyentuh jiwa para pendahulu kita. Ketika kita meneliti, mendokumentasikan, atau sekadar menceritakan ulang kisah mereka, kita sedang menyalakan kembali api yang hampir padam. Mungkin, batu-batu megalitik di Sumatera bukan sekadar monumen masa lalu, melainkan jembatan spiritual antara zaman purba dan masa kini. Mereka adalah pengingat bahwa manusia pernah hidup selaras dengan alam, menghormati kehidupan, dan menulis sejarah bukan dengan tinta, melainkan dengan batu dan keyakinan. Kini, di abad ke-21, ketika dunia sibuk membangun menara kaca dan jaringan digital, Nusantara memiliki sesuatu yang jauh lebih abadi, jejak kebijaksanaan kuno yang masih menunggu untuk dibangkitkan. Dan mungkin, pada akhirnya, kebangkitan sejati bangsa ini bukan terletak pada teknologi atau kekayaan, tetapi pada kesadaran akan akar peradabannya sendiri. Sebuah kesadaran bahwa sebelum dunia mengenal piramida, leluhur kita sudah lebih dulu menatap langit, dan meninggalkan pesan abadi di batu-batu yang kini mulai berbicara kembali. Sobat Ruang Lampau, luar biasa sekali perjalanan kita menelusuri kisah rahasia di balik batu-batu megalit Sumatera hari ini. Dari semua fakta dan cerita yang sudah kita bahas, bagian mana yang menurutmu paling menarik? Tulis di komentar ya. Nah, kalau video ini sukses menarik perhatianmu, itu artinya kita punya selera yang sama. Jadi, jangan lupa berikan dukungan terbaikmu, bagikan video ini ke teman-temanmu, tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke Ruang Lampau. Di episode berikutnya, kita akan menguak kisah-kisah yang menarik dan misterius atau kalian ingin memberikan ide untuk kita menyelami tentang kisah yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya, dan teruslah belajar dari sejarah.